akan diinstal di masing-masing komputer. Jadi nanti teman-teman bisa menjalankan di desktop, nanti ada aplikasi namanya aplikasi atau Kansa, di double klik nanti akan muncul kotak ini ya, kotak hitam sih saya nyebutnya itu. Jadi nanti di kotak hitamnya itu tampilannya itu seperti ini nih. Nah, seperti ini ya. Tapi warnanya hitam, berhubung saya beda komputer jadi putih. Nah, kotak hitam ini sama teman-teman nanti kalau ada masalah, biasanya nanti tim IT minta fotokan kotak hitamnya. Nah, itu tuh nanti errornya itu kita akan kelihatan dari kotak hitamnya. Jadi nanti kalau misalnya tim IT minta kotak hitamnya fotokan, jangan bingung. Berarti kotak hitam itu nanti pada saat Kansa dijalankan, itu akan tampil seperti ini. Nah, setelah itu dia akan muncul aplikasinya. Nah, seperti ini ya. Di sini klik login. Loginnya itu berhubung masih latihan, nanti loginnya itu pakai login super admin dulu ya. Nanti sampai ditunggu sampai tim IT-nya bisa ini ya, sudah masukin daftar karyawan. Nah, baru nanti bisa dikasih username dan password masing-masing. Kalau masalahnya sih nggak apa-apa pakai ini, tapi kalau udah jalan ya mau nggak mau harus sudah akun masing-masing. Karena memang nanti untuk form isiannya itu kan terutama rekam medis ya. Itu tuh berarti yang isi itu yang bertanggung jawab atas isiannya, seperti itu. Nah, nanti username-nya SPV, passwordnya server. Kecil semua. Nah, itu tuh nanti diketik di sini ya. Ini SPV password server login. Oke. Katakanlah ada pasien datang. Nah, ada pasien datang pertama, berarti nanti kan ke admisi atau ke pendaftaran atau ke rekam medis gitu ya. Nah, ini klik registrasi, klik baru. Nah, ini tuh pasien yang nomor ke satu, gitu ya. Nomor ke satu yang ke loket pendaftaran. Nah, nanti pilih unitnya. Ini kalau ada seperti ini ada tanda klik, berarti kita pilih. Misalnya mau ke poli penyakit dalam, diklik di sini, poli penyakit dalam, lalu di keyboard tekan spasi. Nah, dia akan masuk. Lalu pilih dokternya, diklik lagi tanda klip. Nah, pilih dokternya. Kalau misalkan dokternya banyak, ini tuh sebenarnya nanti kalau sudah jadwal dokter masuk, akan otomatis ya pada saat kita milih unit ini. Misalnya sekarang hari Senin nih, hari Senin itu ada poli apa aja? Misalkan ada poli penyakit dalam, poli bedah yang muncul itu ya poli-poli yang ada di jadwal saja, yang nggak ada di jadwal nggak muncul. Termasuk nanti dokternya. Kalau dokternya ada di jadwal hari ini, berarti akan muncul nama dokter yang praktek hari ini. Misalkan dokter spesialis penyakit dalam ada 2 orang, nanti akan muncul 2. Atau misalnya ternyata cuma 1 orang, berarti cuma satu. Jadi tim pendaftaran nggak pusing lagi buat milih dokter. Siapa sih dokter yang praktek hari ini gitu ya. Berhubung karena sudah masuk di jadwal dokter, sudah ada di sini datanya. Ini misalkan dokter Hiatul Nadia, kita klik di sini, tekan spasi. Nah, terus kita masukkan pasiennya. Ini di nomor rekam medis. Diklik di sini. Kalau ternyata memang belum ada pasiennya yang dimasukkan ke sistem sebelumnya, berarti kita anggap semua pasien itu pasien baru. Oke ya. Kalau ternyata memang teman-teman pendaftaran sudah punya data pasien, diketikkan data pasiennya itu di Excel, nanti bisa diimporkan ke database-nya. Jadi tidak usah input dari awal lagi. Kalau misalkan sudah operasional dalam 1 tahun, misalkan 1 hari ada berapa pasien lah, misal 100 pasien, tinggal kalikan aja ya, mungkin ada 10.000 pasien lah. 10.000 pasien dalam 1 tahun kemarin ini, dalam 1 tahun ini, berarti nanti akan diimporkan 10.000 itu, nanti kita akan lanjut. Nah, ini nomor RM terakhir itu 46, sekarang yang 47. Oke ya, ini berarti pasien baru. Kalau seperti ini nanti tinggal diketik aja. Misalkan nama pasiennya itu pasien tes. Nah, ini jenis kelaminnya apa? Jenis kelaminnya misalkan laki-laki. Golongan darah, kalau yang ada seperti ini dipilih ya. Kalau nggak tahu ya ketik strip. Tempat tanggal lahir, misalnya apa? Takalar ya. Nah, ini tanggalnya. Misalnya tanggalnya 01. Jadi kita bisa ketik di sini 01 strip 01 2000. Tinggal enter. Dia akan berubah umurnya. Jadi teman-teman admisi nanti
Tidak usah ngetik umur lagi, cukup dari tanggal lahir. Kalaupun nggak diketik, nanti bisa dipilih di sini, tinggal kundurin aja kalendernya. Kalau tidak tahu, kadang-kadang orang tua umurnya misalkan 70 tahun, nggak tahu tanggal lahirnya ya. Silahkan pundurin aja nanti. Kira-kira dengan umur 70 tahun itu lahirnya tahun berapa di sini nih, tinggal dirubah aja. Oke, nama ibunya siapa? Misalkan nama ibunya Nyonya X gitu ya. Ini penanggung jawabnya siapa nih? Diri sendiri atau siapa nih? Ayah, ibu, istri, suami, anak, misalkan ayah. Ayahnya misalnya Tuan Y. Nah, pekerjaan penanggung jawab apa nih? Ini bisa diisi, bisa tidak. Silahkan disesuaikan dengan kebijakannya. Kalau misalkan nggak diisi, ya strip aja. Nah, ini suku bangsanya apa? Diklik di sini. Misalnya suku bangsanya Bugis ya. Ah, tekan spasi. Kalaupun misalkan belum ada di sini, tambahkan baru ini tinggal klik plus aja. Plus, nah ini apa nih suku bangsanya apa di Makassar ada apa lagi? Suku Makassar ada ya? Makassar. Nah, seperti ini, simpan. Kita keluar, nanti kita tinggal centang ini, dia akan masuk. Nah, kan tekan spasi. Sama bahasanya juga. Nanti bahasanya dipilih dari yang ada. Kalau misalnya ternyata belum ada, silahkan klik plus lagi. Misal bahasa ini bahasa Indonesia. Cacat fisik ada atau tidak? Kalau tidak ada, berarti klik strip. Oke. Terus nanti agamanya apa? Terus status nikah. Terus askes asuransinya apa nih? Nanti bisa dipilih di sini. Ada umum, ada BPJS. Ini data contoh ya. Tapi nanti kalau untuk BPJS kodenya harus BPJ. Kalau yang lain bebas. Ya, kalau umum misalkan umum, UMU. Kalau asuransi misalnya asuransi apa? Lipo berarti LIP gitu ya. Bebas aja. Yang penting nanti kalau untuk BPJS BPJ karena memang ini nanti pengaruh ke yang lainnya. Misalnya umum, klik spasi, ini nomor pesertanya. Kalau nomor peserta ini nomor kartu ya, nomor kartu asuransinya. Kalau berarti kalau misalkan pasiennya BPJS, diisi nomor kartu BPJS. Kalau pasien umum isi aja 0. Terus nomor telepon, silahkan diisi. Terus emailnya bisa diisi, bisa tidak. Nah, nomor KTP ini wajib diisi. Karena memang nanti akan di-bridgingkan dengan satu sehat. Satu sehat itu tanda pengenal dari pasien itu bukan nomor RM, tapi nomor KTP. Kalau nomor KTP-nya kosong, dia tidak bisa terkirim ke satu sehat. Kalaupun ternyata pasiennya tidak bawa KTP, berarti boleh di strip dulu atau dinolkan. Tapi nanti pada saat kunjungan berikutnya, harus diedit datanya. Tapi memang nanti kunjungan hari ini dia jadi tidak terkirim sih ke satu sehat resikonya. Jadi kalau bisa sih usahakan ditanyakan nomor KTP-nya ada atau enggak gitu kan ya. Nah, ini nanti alamatnya, ya ini pekerjaan, misalnya pekerjaannya buruh gitu ya. Alamatnya misalnya ini jalan berarti ya. Jalan XYZ nomor 10 gitu ya. Nah, untuk ininya dipilih dari provinsi. Diklik dari sini, tanda panah ke atas. Nah, kita ketik provinsinya Sulawesi. Sulawesi Selatan. Nah, kayak terus ini kabupatennya apa nih? Di Sulawesi Selatan itu kabupatennya kemarin sih saya waktu ke Sulawesi Selatan itu ke Bantaeng, misalkan Bantaeng. Nah, ini ya kecamatannya misalnya, aduh saya nggak apa kecamatannya ya, udah Sinoa aja lah. Ini kelurahannya, tanda panah ke atas, misal kelurahan Bontotiro. Oke. Nah, ini alamat PJ. Alamat PJ kalau sama dengan alamat pasiennya berarti centang saja. Kalau beda silahkan seperti tadi ya. Terus ini instansi pasien. Instansi pasien itu tempat kerja pasien. Ini tekan tanda klip. Ini pilih strip kalau nggak ada. Kalau misalkan ada, misal perusahaan maju mundur. Kalau misalkan ternyata nggak ada data di sini, biasa tambahkan lagi. Ya, tekan spasi. Kalau ini sih buat instansi kepolisian sama TNI ya. Kalau itu kosongkan aja. Kita klik simpan. Nah, ya. Kalau disimpan udah nggak muncul, dia hilang. Hilangnya kemana? Dia munculnya di sini. Nah, ini ya pasien tes ini. Tinggal klik di sini, tekan spasi, lalu diklik simpan. Oke ya, seperti ini. Ini untuk pasien baru. Untuk pasien lama, misalkan datang nih pasien yang kedua.
Klik baru lagi, urutan kedua kan. Dokternya siapa nih? Oh, misalnya mau ke poli kandungan. Dokternya ke dokter Aisyah. Pasiennya pasien yang sudah pernah berkunjung. Diklik, tetap klik di sini. Kalau pasien baru kan di sini nih. Nah, ini di data pasien. Cari aja, ini di keyword. Misalnya Gatot. Nah, ini bisa kombinasi keywordnya, nama pasien sama alamatnya. Kalau udah ketemu, udah tinggal klik di simpan. Oh, oke. Ternyata pasiennya sedang dirawat, jadi dia nggak bisa dimasukkan. Ya, kita cari pasien lain. Berarti kalau notif seperti ini, bisa aja pasien memang sedang dirawat, jadi ada dua nama pasien. Bisa juga pas dirawat belum dipulangkan. Biasanya teman-teman kalau pas waktu implementasi awal itu lupa memulangkan pasien. Jadi pasien itu secara sistem masih tertahan di rawat inapnya meskipun pasiennya udah pulang. Makanya nanti kalau memang sudah jalan, pasien pulang ya pulangkan, jangan ditahan terus di sistemnya gitu ya. Oke, kita misalkan cari pasien yang lain aja. Ini contoh aja ya. Misalnya Rizky. Nah, Rizky Amalia klik, lalu klik simpan. Sip. Nah, oke ya. Karena sudah IRM, itu tuh nanti kan pasien nggak bawa apa-apa ya. Nggak ada rekam medis, nggak ada apa. Berarti nanti harus diprintkan bukti register. Nanti disiapkan aja printer, biasanya itu printer thermal ya. Printer thermal itu yang ada di minimarket itu ya. Biasanya kayak gini nih, printer thermal. Nah, beli yang ukuran 80 aja. Nah, segede ini nih. Ini harga 1 jutaan ya. Ada kayak harga 700-800 kalau misalkan bisa beli di marketplace. Tapi biasanya kalau RSUD harus di ini ya, di katalog yang harganya lumayan bisa 2 kali lipatnya. Tapi nanti ya di ini aja nggak apa-apa lah. Memang aturannya sudah seperti itu. Nah, nanti tinggal di print di nama dokter. Nah, ini nanti yang dibawa sama pasien. Ini nih kelihatan nih, Rizky Amalia ini nomor antrian polinya 001. Polinya tuh ke poliklinik kandungan. Kalau yang ini, yang pasien tes ini, pasien 001 nanti ke poli penyakit dalam. Oke.